Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, semua jemaat yang berkumpul di malam hari ini, segenap pelayan gereja mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Segenap jiwa bersukacita dalam peringatan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Sungguh, malam ini adalah sukacita besar bagi setiap pengikut Kristus di seluruh bumi. Marilah kita memuji Dia, menyanyikan lagu pujian bagi kemuliaan nama-Nya, sebab Yesus telah diutus untuk menebus kita. Wahai saudara, saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk menembah Dia dengan penuh sukacita. Mari kita beritakan, Kristus telah lahir, kedamaian telah hadir, supaya setiap orang memperoleh sukacita yang telah Tuhan siapkan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kepada kami, manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan pada peringatan kelahiran Yesus malam ini tertulis di dalam Mazmur 98 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Jemaat. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah malam ini, yaitu dari Matius pasal 1, dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Warta jemaat di malam hari ini dalam peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama, hari ini Jumat 24 Desember 2021 adalah peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ibadah masuk pukul 14.30, 16.30 dan pukul 19 WIB. Setelah selesai khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kebutuhan STT HKBP, Sekolah Pendeta HKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan sukacita. Yang kedua, hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ibadah masuk pukul 6 pagi, 8.30, jam 11 dalam bahasa Batak, pukul 15 dan pukul 18 dalam bahasa Indonesia. Setelah selesai khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kebutuhan Ulaun Diakoni Sosial HKBP, Caritas Emergensi. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan sukacita. Setelah selesai ibadah, di seluruh ibadah akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang ketiga, setiap jemaat yang memasuki lingkungan gereja untuk ibadah wajib mengikuti prokes dengan men-scan check-in di Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja atau menunjukkan kartu vaksin. Setelah selesai ibadah, jangan lupa untuk check out di Peduli Lindungi dan tidak berkerumun atau langsung pulang. Demikianlah pengumuman untuk kita hari ini. Tuhan memberkati. Penggenapan janji keselamatan. Demikianlah janji Allah akan digenapi. Yesus akan lahir di kandang domba, dan inilah kesaksian Lukas tentang kelahiran itu. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Jemaat. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yakni Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kristus telah lahir, Raja Damai telah datang di dunia ini. Marilah kita menyembahnya, Dia yang telah lahir di kandang domba. Terimalah bayi yang baru lahir itu, dan jadikan hidup ini menjadi tempat palungan Raja Damai itu, agar hidup kita berdamai dengan Allah, berdamai kepada sesama, berdamai dengan segala ciptaan, dan berdamai kepada jiwa dan roh kita. Kita sama-sama. Datanglah kepada kami, Yesus Kristus, damai, agar hidup kami menjadi pembawa kedamaian. Sekarang saatnya kita untuk penyelaan lilin. Kami panggilkan utusan pendeta, utusan parhalado, utusan kategorial, kaum bapak, utusan jemaat kaum ibu, utusan Naposo Bulung, utusan sekolah minggu. Holy night, the stars
Yesus Kristus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, bawalah sinar terang kepada semua bangsa." Mari kita bangkit, berdiri semua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Molong Kudus
Kami persilakan duduk. Kita bernyanyi Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore malam hari ini yang penuh dengan sukacita bagi kita semua, pada peringatan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dari Mazmur 147, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita perhatikan dan saya membacakan bagi kita semua. Demikian pembacaan firman Tuhan, kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka pada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan topik pada malam hari ini diambil dari ayat yang ke-7, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu pada malam hari ini merasakan sukacita di dalam hati kita semua? Sukacita. Ada sukacita. Ada sukacita bagi hari ini, bagi kita semua. Semua kita tentu bersukacita pada sore hari ini, dan puji Tuhan, kita kembali dalam perayaan peringatan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Merayakan peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus walaupun masa masih dalam pandemik yang sudah 2 tahun kita lewati. Tetapi Tuhan masih mengizinkan kita Bapak Ibu Saudara berkumpul bersama-sama memuji nama Tuhan di gereja ini, dan tidak mengurangi rasa sukacita bagi kita semua walaupun kita masih menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Dan ada satu tambahan, bahwa kita harus memakai peduli lindungi untuk memasuki ruangan gereja ini. Tentunya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita. Karena itulah Natal itu adalah peristiwa dari misi keselamatan yang dilakukan oleh Allah. Allah melihat bahwasanya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, sehingga Allah mengaruniakan Yesus Kristus yang lahir
ke dunia, yang bersama-sama dengan manusia. Dia bukan khayalan, tetapi dia adalah Immanuel yang hadir, yang nyata, yang telah lahir 2000 tahun yang lalu ke dunia ini dan bersama-sama dengan kita dalam satu karya misi penyelamatan yang dilakukan oleh Allah. Karena hari inilah yang menjadi perayaan peringatan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus itu. Allah yang memelihara hidup semua umat yang percaya kepada Dia, yang mengalahkan musuh manusia dari kematian, sehingga Dia hadir bersama-sama kita hari ini, kapan saja dan selama-lamanya. Itulah Allah, itulah Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, yang kita peringati pada saat sore hari ini, pada malam peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu. Sebab itulah malam ini Bapak Ibu Saudara memiliki makna yang terdalam dalam diri kita. Sebab malam ini kita semua menundukkan keegoan kita masing-masing, keegoan semua umat manusia. Sesibuk apapun manusia pada hari ini, dia pasti berupaya bersama-sama dengan keluarganya. Dia berupaya bersama-sama dengan jemaat Tuhan menyanyikan Silent Night, Malam Kudus. Dan kita sudah menyanyikan itu tadi. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, pergunakanlah malam ini, sore hari ini, merayakan dengan sukacita dan bahagia bersama keluarga kita semua. Sebab malam ini adalah malam yang penuh berita sukacita bagi kita. Oleh karena itulah firman Tuhan yang menyapa kita Bapak Ibu Saudara, berita sukacita malam ini mengajak kita untuk bernyanyi bagi Tuhan. Mengapa kita bernyanyi bagi Tuhan? Karena Tuhan telah melawat umatnya. Dari semua rangkaian masa Advent yang kita lalui, pada Advent yang pertama sampai pada Advent yang keempat, ketika nubuatan para nabi-nabi yang telah diperdengarkan kepada umatnya, bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi itu, lahirlah Mesias yang membawa keselamatan kepada seluruh umat manusia, kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Sebab itu Raja Daud ingin mengajak setiap kita yang merayakan peringatan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus pada malam hari ini untuk bernyanyi bagi Tuhan yang memberikan keselamatan itu kepada kita. Memang Bapak Ibu Saudara, kehadiran Natal atau kehadiran Yesus Kristus itu dalam hidup kita bisa berdampak secara paradoks bagi kita. Di satu sisi Natal itu memberikan sukacita kepada kita semua bagi orang percaya, namun di sisi lain Natal itu memberi beban pikiran kepada kita. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena bagi ibu-ibu mungkin bisa menjadi beban pikiran harus mencukupi kebutuhan Natal pada tahun ini. Bisa saja membeli baju dari anak-anaknya, membeli makanan, roti di rumah, ataupun mungkin dari kita sudah ada beberapa mengikuti Natal di lingkungan, di marga, bahkan di tengah gereja. Mungkin ada dari beberapa kita yang sudah mengikuti perayaan Natal itu 1 sampai 2 kali. Walaupun masa pandemik ini. Seperti
tahun ini pengalaman saya bahwa saya 3 kali memimpin ibadah Natal, walaupun jumlah yang sedikit dalam perayaan-perayaan Natal itu. Ibu-ibu pasti pergi ke salon, merapikan rambutnya, menghabiskan uang untuk itu. Hal itulah yang menjadi paradoks kelahiran atau Natal itu bagi kita. Tetapi walaupun itu, di satu sisi kita harus mengeluarkan uang kita untuk mengikuti perayaan-perayaan Natal, untuk membeli sesuatu kebutuhan di tengah keluarga. Saya pikir mungkin kita tidak akan memperdulikan hal itu, karena yang kita sambut itu adalah Yesus Kristus yang juru selamat kehidupan kita. Paradoks mungkin bagi kita kelahiran Tuhan Yesus itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini, sore hari ini ingin mengatakan kepada kita, bernyanyi bagi Tuhan itu, ini merupakan suatu pengakuan, ini merupakan suatu kekaguman atau ketakjuban terhadap segala perbuatan yang telah diperbuat oleh Tuhan itu di dalam hidup kita. Sering dalam kitab Mazmur diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang Kristen, bagaimana orang percaya untuk selalu bernyanyi dan memuji nama Tuhan itu. Dan itu merupakan suatu kewajiban bagi diri kita sebagai orang percaya. Kita harus memuji dan bernyanyi bagi Tuhan itu. Sebab Tuhan itu besar, sebab Tuhan itu agung, sebab kegaguman Tuhan itu telah dinyatakan di dalam diri kita. Dan bernyanyi bagi Tuhan itu berarti menempatkan keberadaan Tuhan itu sebagai pusat pujian dan penyembahan bagi orang-orang percaya. Kita bernyanyi bagi Tuhan itu karena Dialah yang menjadi pusat pujian kita. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita memuji nama Tuhan, yang kita puji bukan kita, bukan diri kita, tetapi yang kita puji, yang kita nyanyikan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau 2 tahun ini kita tidak bisa melantunkan lagu-lagu pujian terhadap Tuhan melalui paduan-paduan suara yang ada di gereja kita HKBP Sutoyo ini, tetapi yang pastinya dalam setiap ibadah-ibadah yang kita laksanakan atau yang kita ikuti, di sana kita Bapak Ibu Saudara memuji dan bernyanyi bagi Tuhan, karena Tuhan telah perbuat segala sesuatunya bagi kehidupan kita. Maka sebagai orang percaya, kita tidak boleh lupa untuk bernyanyi dan memuji nama Tuhan itu. Selagi kita bernafas, selagi Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita, kita tidak boleh meninggalkan pemujian kita terhadap Tuhan. Kita tidak boleh meninggalkan untuk bernyanyi bagi Tuhan itu. Apakah Tuhan itu kurang pujian sehingga kita dan oleh Raja Daud mengajak kita untuk bernyanyi bagi Tuhan? Tidak. Sekalipun manusia tidak memuji nama Tuhan itu, bahwa nama Tuhan itu sudah mulia. Sekalipun semua ciptaan tidak memuji nama Tuhan itu, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia. Tetapi sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain, pemazmur ingin mengajak kita pada sore hari ini supaya kita bernyanyi bagi Tuhan. Pertanyaan bagi kita, mengapa kita bernyanyi bagi Tuhan? Ada alasan yang diungkapkan oleh pemazmur dalam firman Tuhan ini. Dan alasan itulah yang mendorong hatinya, yang mendorong jiwanya untuk bernyanyi bagi Tuhan. Yang pertama itu, Tuhan itu baik. Kalau kita membaca pada ayat yang pertama itu, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Allah itu baik.
Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Mazmur 89 ayat yang pertama, dikatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Dia menyanyikan kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, sepanjang kehidupan dia. Apa kebaikan Tuhan yang telah kita terima, Bapak Ibu Saudara? Kebaikan Tuhan itu karena Dia mengasihi kita, dan itu terbukti oleh kelahiran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir semua kita menghafal dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini satu ayat yang sangat dalam bagi kita, dan itulah ayat yang sangat paling dibenci oleh iblis. Iblis maunya bahwa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu terseret ke dalam penghakiman, penghukuman selama-lamanya. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Tuhan tidak memaui apa keinginan dari iblis itu, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan itulah kebaikan Tuhan yang kita terima pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, kasih Tuhan itu adalah kasih yang selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Tuhan itu selalu mengasihi kita. Tidak pernah tidak mengasihi kita. Tentu saja kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pemarah juga. Ia bisa juga kecewa, ia bisa juga sakit hati. Tetapi semua Tuhan lakukan itu di dalam kasih-Nya. Ketika bangsa Israel terbuang, terhukum, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun dan mereka merasakan kesakitan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, mengasihi mereka. Dan itulah bedanya kita dengan Tuhan itu. Kalau Tuhan itu sakit hati, Dia akan kembali mengasihi manusia itu. Tetapi kalau manusia, Bapak Ibu Saudara, ketika dia sakit hati atau ada dendam di dalam hatinya, mungkin dia akan sukar untuk mengasihi. Bahkan juga membayangkan wajah orang itu saja, mungkin dia akan dikuasai rasa geram dalam dirinya. Padahal kasih Tuhan itu sudah diterima dalam hidup kita, sudah kita terima. Tetapi mengapa begitu sulit kita untuk mengasihi? Karena kasih itulah yang kita terima saat ini. Sebab Tuhan itu mengasihi setiap umat yang percaya kepadanya. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap mengasihi. Jika kita tidak setia, Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah tidak setia. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi, dan kasih setianya selama-lamanya melingkupi kehidupan kita. Karena itu bernyanyilah bagi Tuhan. Orang yang bernyanyi bagi Tuhan itu adalah sukacita yang terpancar dalam dirinya karena keselamatan yang telah dia terima itu. Sebenarnya kita mesti bertanya dalam keadaan kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara,
Mungkinkah kita benar-benar bernyanyi saat ini? Mungkinkah kita benar-benar bernyanyi bagi Tuhan saat ini? Bukankah di masa yang kita hadapi saat ini lebih banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang mengerang, banyak orang yang meratap, bukan bernyanyi. Di situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi, orang banyak mengeluh, orang banyak mengerang, orang banyak bersungut-sungut. Tetapi hari ini di dalam sukacita, di dalam kehidupan kita, baik pribadi, baik keluarga, baik gereja, supaya kita Bapak Ibu Saudara menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Itu alasan yang pertama yang ditunjukkan oleh pemazmur pada kita saat ini. Alasan yang kedua, dia nyatakan dalam mazmur ini bahwa Tuhan memperbaharui kembali Yerusalem. Yerusalem yang telah runtuh itu, Yerusalem yang telah hancur itu, Allah lah yang membangun itu, Allah lah yang memperbaharui kembali itu, dan Allah lah yang menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu kepada bangsa itu. Artinya bahwa Tuhan itu kekal selama-lamanya untuk mengasihi umat yang percaya kepada Dia. Dia tidak mau bahwa orang atau bangsa Israel yang telah tercerai-berai itu mereka tercerai, tetapi Tuhan mengumpulkan mereka kembali dan Tuhan memperbaharui mereka di tengah tanah perjanjian yang Tuhan telah tetapkan itu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, di saat masa yang kita hadapi saat ini, tentu kerinduan kita, semua umat bangsa seluruh dunia ini, bahwa situasi COVID ini mungkin harapan kita supaya ini berlalu dan hilang dari tengah-tengah kehidupan kita. Dan tahun depan barangkali kita berpikir supaya kita tidak mengalami seperti saat ini. Itu harapan kita Bapak Ibu Saudara. Alasan yang kedua yang dia katakan, bahwa Allah bekerja untuk membangun, memperbaharui kehidupan umat Israel. Ketiga, alasan yang dia ungkapkan oleh firman ini, bahwa Tuhan mengumpulkan orang-orang yang terbuang. Dia mengumpulkan mereka kembali menjadi satu bangsa yang utuh, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain, bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain, menjadi bangsa yang kuat, bangsa pilihan Tuhan itu. Orang atau bangsa lain tidak memandang sebelah mata bagi mereka. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, itu bagian dari sukacita kita Bapak Ibu. Karena di malam Natal seperti ini kita nggak boleh marah, ya. Kalau ada marah di malam Natal seperti ini, berarti damai Natal itu, kedamaian yang dibawa oleh Kristus itu belum masuk dalam hatinya. Kita harus tersenyum. Kalau suara handphone seperti itu berbunyi, jangan langsung dilihat kiri kanan, handphone siapa itu? Mungkin dia lupa mematikan suaranya kan? Kita harus bersuka cita. Sukacita itu melingkupi kehidupan kita saat ini. Karena Kristus itu telah lahir ke dunia ini. Dia yang mengumpulkan kita saat ini. Mengumpulkan orang-orang yang terbuang. Bangsa Israel yang terbuang itu dia kumpulkan. Dan yang berikut,
Pemazmur mengatakan dia menyembuhkan orang sakit yang patah hati. Ada Bapak Ibu Saudara yang patah hati saat ini? Mungkin Bapak, kalau seorang ibu ada yang patah hati, bisa ibu-ibu patah hati. Bagi pemuda ada yang patah hati, yang baru diputusin pacarnya, ada nggak? Nggak ada kan? Tapi firman ini mengajak kita bahwa Tuhan itu menyembuhkan segala rasa sakit hati kita saat ini. Jika ada orang yang patah hati saat ini, Tuhan menyembuhkanmu. Jika ada rasa kecewa kita saat ini, Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita. Jika hari ini kita ada rasa kecewa tadi dari rumah kita berangkat sampai di tengah jalan karena situasi Natal macet, sampai di gereja mungkin dia tidak dapat tempat duduk, dia merasa kecewa, tapi hari ini firman ini mengatakan bahwa Tuhan menyembuhkan kita. Semua diperbuat oleh Tuhan kepada kita saat ini. Segala sesuatunya Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita saat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang sakit, Tuhan memberi kesembuhan kepadamu. Rasa kecewa, rasa sakit hati, Tuhan memberi penghiburan kepada kita saat ini. Dan itulah alasan yang disampaikan oleh Raja Daud, sehingga dia mengajak kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya, bahwa hidup orang percaya itu tidak terlepas dari hidup yang senantiasa memuji Tuhan dan bernyanyi bagi Tuhan itu. Dan pemazmur juga mengajak kita pada ayat yang ke-11 itu. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang melihat kita ketika kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Dia. Takut akan Dia menunjukkan, menandakan diri kita sebagai umat yang disenangi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rasa takut itu sebenarnya adalah rasa hormat kita kepada Tuhan yang agung itu, sehingga mendorong kita untuk bernyanyi bagi Tuhan itu. Maka orang yang takut akan Tuhan itu, bahwa Tuhan akan senang melihat kita, sehingga orang-orang yang berharap akan kasih setianya, Tuhan akan menyenangi setiap orang yang berharap kepada Dia. Dan harapan itu telah dinyatakan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, oleh firman ini mengajak kita semua, selagi Tuhan memberi kesempatan bagi hidup kita, bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyi bagi Tuhan bukan hanya mengeluarkan secara suara saja, tetapi bernyanyi bagi Tuhan itu ada pengakuan bagi diri kita akan kehadiran Tuhan itu senantiasa dalam perjalanan hidup kita. Maka kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh marah kepada Tuhan itu, kita tidak boleh mengatakan Tuhan itu tidak adil, tetapi kita harus bernyanyi memuji Tuhan itu, sebab Dia adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita walaupun di situasi yang sulit kita hadapi. Terpujilah Tuhan yang telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dia memberi anaknya yang tunggal itu untuk menanggung segala dosa-dosa kita dan memberi keselamatan bagi diri kita.
Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kepadamu Allah Bapa kami di sorga, yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh hari ini di malam peringatan kelahiran anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, kami bersuka cita, kami bergembira, sebab misi keselamatan Allah itu telah nyata di dalam kehidupan kami oleh kelahiran anakmu Yesus Kristus. Dia yang menanggung dosa kami, Dia yang menanggung segala perbuatan kami, sehingga kami diselamatkan oleh Dia. Sebab itu Tuhan, besar kasih-Mu kami terima di dalam kehidupan kami saat ini. Sebab itu kami memuji, bernyanyi bagi Tuhan oleh keselamatan yang Tuhan berikan itu. Bagimulah nyanyian dan pujian kami, sebab hanya Engkaulah yang kami puji, yang kami sembah di dalam kehidupan kami, karena keselamatan yang telah kami terima oleh anakmu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, terima kasih oleh persekutuan kami pada sore malam hari ini, sehingga kami dapat bersekutu di tengah gerejamu ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam peringatan kelahiran anakmu Yesus Kristus. Terimalah pujian kami, nyanyian yang kami persembahkan kepada Tuhan, sehingga semuanya itu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, dan Engkau pakai kami setiap kehidupan kami ini untuk bernyanyi bagi Tuhan melalui pengakuan kehidupan kami setiap hari di tengah kehidupan kami masing-masing. Menunjukkan identitas diri kami hidup di dalam kasih Tuhan, mengasihi sesama kami, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami, sehingga kami layaklah menjadi anak Tuhan yang menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sungguh baik di dalam perjalanan hidup kami. Walaupun di situasi pandemi COVID-19 kami hadapi sampai saat ini, tetapi kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya, yang senantiasa menyertai hidup kami. Terpujilah nama Tuhan atas segala perbuatan tangan Tuhan di dalam hidup kami ini. Bapa yang baik, terima kasih oleh firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu ini jadi penuntun di dalam hidup kami, agar setiap hidup kami selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah kesehatan kepada kami, berikan hikmat kepada kami di situasi masalah yang kami hadapi. Engkau selalu memberikan pertolongan di dalam hidup kami ini. Sertai jemaat-Mu seluruhnya, anak sekolah minggu, pra-remaja-remaja, Naposo Bulung, kaum bapak dan kaum ibu lansia. Engkau berikan sukacita, Engkau berikan berkat Tuhan di tengah keluarga, agar senantiasa jemaat-Mu memuji-muji nama Tuhan. Bila ada saat ini jemaat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Bila ada yang patah hati, yang kecewa, Engkau berikan sukacita. Bila ada saat ini yang menderita oleh karena situasi ekonomi, kami percaya Tuhan, Engkau pelihara kehidupan, Engkau berikan berkat-Mu di tengah keluarga, sehingga seluruh jemaat-Mu memuji, bernyanyi bagi Tuhan oleh segala tindakan Tuhan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 615 ayat 1 dan seterusnya, dan kita mengumpulkan persembahan khusus untuk Sekolah Tinggi Teologi dan Sekolah Pendeta HKBP. Kita bernyanyi. Pujian bergema
Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai tanda bahwa Kristus telah lahir dalam hati dan hidup kita, nyanyikanlah pujian bagi namanya, karena dialah pengasih yang membebaskan. Nyanyikanlah puji-pujian bagi Allah, karena dialah pencipta dan yang memelihara ciptaannya. Pujilah Tuhan dengan keagungan dan kerendahan hati. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami dari pendeta dan Parhalado mengucapkan bagi kita semua selamat hari Natal bagi kita semua. Tetap patuh pada prokes, Tuhan memberkati kita.
Horas. Jadi ala berlanjut doon ibadah tu pukul pitu bidang idoma dohot hormat Tuhanmu amanami inanami ruas dihuriata asal langsung mahita mulak alana dijolo nunga antri ruasta.